Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi SDNU Banat Badin kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk siswa-siswi SDNU Banat Badin kelas 6, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi Quran Hadis. Dan sekarang kita akan melanjutkan pelajarannya. Dibuka bukunya, yaitu pada pelajaran adab membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita buka dengan bacaan Fatihah, dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, untuk anak-anak sudah dibuka bukunya. Kita akan mempelajari adab cara atau adab tata cara kita membaca Al-Quran. Tapi kita harus tahu apa itu definisi dari Al-Quran, kemudian apa saja yang bisa kita ketahui tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Di sini dijelaskan, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Ada lagi definisi yang lain dari Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu salah satu definisi dari Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran memberi petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu merupakan tujuan kita untuk mempelajari Al-Quran. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, ilmu yang paling utama yang kita pelajari itu adalah ilmu membaca atau ilmu mempelajari Al-Quran. Pelajaran yang lain, misal pelajaran tematik, pelajaran matematika, itu juga penting. Tapi yang paling penting adalah kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Gunanya apa? Ya gunanya seperti tadi, yaitu sebagai tuntunan agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini sudah ada hadis dari Rasulullah bahwasannya sebaik-baik seseorang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. 9 adab penting sebelum dan semasa atau ketika membaca Al-Quran. Ini yang harus kalian perhatikan. Ada tata cara kita sebelum membaca Al-Quran dan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, yang nomor 1, sebelum memegang Al-Quran atau sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Karena Al-Quran adalah kalam yang mulia yang merupakan firman Allah. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, seperti halnya musola, masjid, atau surau, atau di rumah. Nah, di tempat yang bersih. Nggak boleh membaca Al-Quran di suatu tempat yang kotor atau bahkan terkena najis.
Yang ketiga, disunnahkan membaca Al-Quran menghadap kiblat. Kalau di Indonesia berarti kiblatnya menghadap ke barat. Nah, itu salah satu tata cara membaca Al-Quran. Yang keempat, ketika membaca Al-Quran, mulut hendaknya bersih. Dibersihkan dulu mulutnya, berkumur terlebih dahulu atau menggosok gigi. Itu merupakan salah satu tata cara akan membaca Al-Quran. Kemudian yang nomor 5, sebelum membaca Al-Quran juga disunahkan membaca ta'awud. Tahu ta'awud? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu merupakan ta'awud. Yang keenam, disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, tartil itu apa? Dibaca dengan pelan, ya. Dibaca dengan pelan, jangan tergesa-gesa. Di dalam yang nomor 7, di dalam membaca Al-Quran hendaklah benar-benar diresapkan arti dan maksudnya. Yang nomor 8, disunahkan membaca Al-Quran dengan suara bagus dan merdu. Biasanya kalau kalian pada waktu pembiasaan hari Jumat itu kan ada pembiasaan tartil Al-Quran, yaitu membaca dengan suara yang bagus dan juga merdu. Yang nomor 9, ketika membaca Al-Quran janganlah hendak diputuskan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ada teman atau orang lain mengajak bicara sama kita, jangan dihiraukan dulu, tunggu sampai ayatnya selesai. Lah itu baru kalian boleh berbicara, atau kalian boleh berbicara lagi setelah membaca Al-Quran selesai, kemudian berbicara kepada orang tersebut. Jadi jangan dipotong pada waktu tengah-tengah kalian membaca Al-Quran. Itu tidak diperkenankan. Baik, itu untuk anak-anak 9 adab membaca Al-Quran. Kalian pelajari dengan baik, ya. Kemudian kalau bisa kalian praktekkan juga dengan baik. Sekian dulu materi untuk Quran Hadis kelas 6. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Selesai pelajaran kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.